tinggi badan saya 177 cm. Dan timbangan badan saya pernah ada di angka 98 kg. Yang mana menurut indeks massa tubuh sudah masuk di kategori obesitas kelas 1. Badan saya sudah terasa tidak nyaman waktu itu, cukup berat lah. Dan saya menjalani sebuah program dan saya bisa turun 23 kg dari 98 kg ke 75 kg. Saya ingin berbagi cara bagaimana saya bisa menurunkan timbangan badan saya. Barangkali ini bermanfaat untuk Anda yang sedang mencari-cari cara bagaimana caranya menurunkan berat badan. Seperti tadi di awal saya katakan bahwa saya pernah 98 kg dan turun 23 kg dalam selang waktu sekitar 4 bulan. Saya membuat video ini hanya untuk berbagi pengalaman saja, bukan berarti apa yang saya lakukan itu adalah yang paling benar. Saya yakin masih banyak cara-cara yang lain untuk menurunkan berat badan. Yang saya ceritakan adalah apa yang saya lakukan dan berhasil untuk saya. Saya tidak menjamin ini berhasil untuk Anda semua. Yang saya lakukan untuk menurunkan berat badan itu sebenarnya cara yang kalau teman saya bilang itu adalah cara yang klise, yaitu dengan cara menjaga pola makan dan olahraga. Konsep berpikirnya begini, ketika kalori masuk ke tubuh kita lebih banyak dibanding kalori yang keluar, maka sebagian kalori akan disimpan di tubuh kita berbentuk lemak gitu ya. Sederhananya adalah kalau kita mengurangi jumlah kalori yang masuk dan memperbanyak kalori yang keluar, maka dengan sendirinya cadangan energi yang berupa lemak di tubuh kita itu akan digunakan oleh tubuh kita untuk melakukan aktivitas. Yang mana nanti pada akhirnya ketika lemaknya digunakan untuk energi, lemaknya terbakar, tubuhnya menjadi lebih kecil gitu ya, timbangannya menjadi turun tentunya. Bagaimana mengurangi kalori yang masuk? Ya tentunya dengan membatasi apa yang kita konsumsi. Dan bagaimana mengatur kalori agar lebih banyak keluar? Tentunya memperbanyak aktivitas. Nah jadi tadi bahwa yang saya lakukan itu adalah menjaga pola makan dan olahraga. Nah yang menjadi motivasi saya melakukan hal ini sebenarnya niat saya sederhana, karena saya suka naik gunung dan waktu itu dengan 98 kg itu naik gunungnya terasa cepat lelah gitu ya. Saya ingin naik gunung dengan enjoy, dengan happy. Maka saya tahu caranya adalah dengan mengurangi berat badan saya. Dan setelah berhasil menurunkan berat badan, banyak yang bertanya kepada saya bagaimana cara menurunkannya. Saya buat video ini juga salah satunya untuk kalau ada yang nanyain ke saya gimana caranya turun berat badan, saya kasih aja link video ini. Tadi ya, saya mengatur pola makan dan olahraga. Kita bahas satu-satu deh. Mengatur pola makan. Banyak sekali cara untuk mengatur pola makan. Yang saya pilih untuk saya lakukan adalah intermittent fasting. Intermittent fasting itu kalau secara bahasa berarti puasa berselang, di mana makannya itu diatur, ada jendela makan, ada jendela puasa. Sebenarnya siapapun Anda itu juga sebenarnya melakukan intermittent fasting. Ada waktunya Anda makan, ada waktunya Anda tidak makan. Setidaknya ketika Anda tidur itu kan tidak makan. Ketika Anda terbangun itu jendela makan Anda. Cuman masalahnya jendela tidak makan kita itu kalau hanya sebatas tidur saja itu terlalu singkat. Ketika kita bangun tidur, itu sebenarnya tubuh sudah bersiap untuk menggunakan lemak cadangan di tubuh kita untuk digunakan sebagai energi. Tapi ketika kita masukkan lagi pagi-pagi sarapan gitu, yang dibakar oleh tubuh bukan lemak, jadi kembali energi dari makanan, karbohidrat, glukosa, gula gitu ya, yang dari makanan yang kita makan. Yang kemudian saya lakukan adalah memperpanjang jendela puasanya. Kalau Anda searching tentang intermittent fasting itu banyak sekali caranya. Nah, tapi yang saya lakukan adalah jendela makan saya atur selama 8 jam setiap hari. Kalau begitu jendela puasanya adalah sekitar 24 dikurangi 8 berarti 16 jam. 16 jam itu
Saya makan dari jam 10 siang sampai jam 6 maghrib. Artinya saya puasa dari jam 6 maghrib sampai jam 10 siang. Kenapa saya pilih itu? Karena ketika dari jam 6 maghrib sampai jam 10 siang, itu saya di sana melibatkan waktu tidur. Yang mana tentunya waktu tidur, mau saya melakukan intermittent fasting ataupun tidak, ya pastinya tidak makan ya. Dan untuk meringankan saya juga, jadi akan enak kalau jam puasanya yang melibatkan waktu tidur. Apa yang dimakan ketika tidak puasa, ya ketika jendela makan, yang dimakan ketika jendela makan adalah tidak ada pantangan. Tapi memang saya sendiri mengurangi ya, bukan berarti tidak sama sekali, mengurangi gorengan gitu ya, mengurangi karbohidrat, dan mengurangi gula. Kemudian pada saat jendela puasa yang dilakukan adalah bukan puasa seperti Ramadan. Kita masih boleh minum air putih, air bening ya, dan minum kopi juga boleh. Kopi boleh, teh boleh, tak asal jangan melibatkan gula di sana. Jadi tidak pakai gula begitu. Artinya tidak memasukkan kalori. Itu ya. Oke, karena banyak yang bertanya, gimana kalau pas puasanya, jendela puasanya makan buah-buahan? Tidak boleh ya. Tidak boleh memasukkan kalori. Kalau memasukkan kalori ya berarti bukan jendela puasa berarti ya. Yang berikutnya adalah aktivitas olahraga. Setiap yang nanya ke saya katakan ada olahraganya, wah nggak punya waktu, wah ini, wah itu gitu. Nah, sebenarnya kalau tidak punya waktu, bukan masalah tidak punya waktu sebenarnya, tapi masalah niat. Kalau Anda niat, maka Anda akan cari cara, Anda cari waktunya. Kalau Anda tidak niat, maka Anda cari alasan. Saya juga sama, pekerja, berangkat pagi, pulang sore. Saya gunakan waktu untuk olahraga adalah sebelum tidur. Kebanyakan dari teman-teman yang bertanya kepada saya ketika saya mengatakan olahraga, yang terpikir oleh mereka adalah olahraga-olahraga kardio seperti lari, renang, badminton begitu. Nah, tapi yang paling efektif sebenarnya adalah olahraga penguatan otot. Dalam olahraga ini, saya melakukan olahraga penguatan otot yang mana dalam satu minggu itu saya melakukan olahraga sebanyak 5 kali. Dalam 5 hari itu saya membagi-bagi menu olahraganya seperti ini. Jadi hari pertama latihan tangan, berikutnya latihan bahu, berikutnya latihan dada, berikutnya latihan punggung, berikutnya latihan kaki. Setelah latihan-latihan yang 5 itu, saya tutup dengan latihan perut. Modal saya yang saya lakukan untuk olahraga itu adalah ini, dumbbell ya. Bagaimana gerakan-gerakannya? Ini saya tunjukkan secara singkat saja ya. Oke. Gerakan yang pertama seperti ini. Nah, jadi posisi tangan ini agak nyender di dada begitu ya. Ketika ke atas itu nafas dibuang, ketika ke bawah nafas diambil ya, naik itu sekitar 1 detik, ditahan di puncak gerakan sekitar 1 detik dan turun sekitar 3 detik pelan-pelan. Tidak usah sampai ke bawah, naik lagi begitu seterusnya ya. Saya biasanya melakukan 6-12 repetisi. Lalu kemudian tadi yang kanan pindah ke yang kiri dengan pola yang sama. Ya, ada yang lupa tadi. Jadi pas ini ke atas begitu, pas turun, nah ini dirilis dulu seperti ini. Nah, gitu. Nah, gitu. Oke. Itu gerakan yang kedua. Gerakan yang ketiga itu melatih otot bicep, tapi yang bagian luar. Gerakannya seperti ini. Ini ditahan ke kaki. Hampir sama tadi gerakannya itu tadi. Nah,
ini juga sama dilakukan 6-12 repetisi. Kemudian berganti ke yang tangan kiri gitu. Nah, sama 6-12 repetisi. Oke, lalu kemudian melatih otot tricep. Gerakannya seperti ini. Turun, tarik nafas, ke atas, buang nafas. Turun 3 detik, naik 1 detik, tahan, tidak usah sampai atas. Begitu seterusnya 6-12 repetisi. Kemudian ganti tangan. Nah, itu. Nah, biasanya saya lakukan 6-12 repetisi sebanyak 3-4 set. Oke, yang berikutnya adalah latihan bahu. Nah, yang pertama adalah saya latihan bahu bagian ini ya, bagian luar ya. Oke, begini. Nah, turun, tarik napas, naik, buang napas. Turun 3 detik, jangan sampai bawah, langsung naik 1 detik, tahan, turun. Nah, itu gerakan pertama, sama 6-12 repetisi. Oke, gerakan yang kedua adalah naik, buang nafas, turun, tarik nafas. Naik 1 detik, turun 3 detik. Nah, oh iya, tahan dulu. Tahan dulu 1 detik, turun. Gerakan yang kedua. Gerakan yang ketiga, gerakan yang seperti ini. Nah, buang napas ketika naik, tarik napas ketika turun, sama ya. Naik 1 detik, tahan 1 detik, turun sekitar 3 detik. Nah, itu juga sama 6-12 repetisi. Nah, gerakan yang terakhir ini untuk melatih bahu bagian belakang. Membungkuk begitu, siap. Begitu, itu juga sama 6-12 repetisi. Tarik nafas ketika turun, buang nafas ketika naik. Selanjutnya untuk latihan dada. Gerakan pertama seperti ini. Nah, tarik dorong ke atas 1 detik, tahan, turun 3 detik, tarik napas, buang. Lakukan ini 6-12 repetisi. Kemudian gerakan yang kedua seperti ini. Ya, ini juga sama 6-12 repetisi. Gerakan yang ketiga seperti ini. Nah, polanya sama seperti tadi. Polanya 1-1-3 ya, 1 detik didorong,
tahan 1 detik, turun 1 detik. Dan yang terakhir untuk latihan dada seperti ini. Ini juga sama polanya. Tarik napas, buang napas. Nah, ini 6 sampai 12 repetisi juga sama. Nah, selanjutnya adalah latihan punggung. Oke. Nah, ini 6 sampai 12 repetisi. Selanjutnya yang sebelah sini sama juga. Nah, gerakan selanjutnya adalah seperti ini. Dan gerakan yang terakhir yang sering saya lakukan, nah, ya selanjutnya latihan kaki. Kemudian lunge. Nah, ini gerakan ini kita bertumpu kepada kaki yang di depan. Jadi kaki yang di belakang itu hanya sebagai penahan saja, penyeimbang saja. Mulai. Ini juga sama, 6 sampai 12 repetisi. Ganti kaki. Sama 6 sampai 12 repetisi. Gitu. Dan biasanya saya juga melatih sampai ngos-ngosan gini. Melatih otot betis ya. Ganti kaki sama 6 sampai 12 repetisi. Setiap latihan masing-masing yang tadi saya juga melatih otot perut ya, jadi menambahkan otot perut di setiap latihan di bagian akhirnya. Nah, yang saya lakukan adalah crunch perut. Jadi bukan sit up. Ya, bukan sit up, tapi crunch perut. Jadi hanya tidak sampai full begini, tapi hanya menekukan otot perut. Seperti ini. Atau kalau saya sedang ingin, saya biasanya pakai beban seperti ini. Nah, sama dilakukan 6 sampai 12 repetisi. Dan saya juga suka menambahkan gerakan yang seperti ini.
Nah, begitu seterusnya. Dan itu juga dilakukan sebanyak 3-4 set. Nah, itu yang rangkaian tadi semua yang saya lakukan untuk berhasil saya terapkan menurunkan berat badan dari 98 kg hingga ke 75 kg. Ya, sekali lagi itu adalah hanya sebuah sharing pengalaman, bukan berarti cara yang paling benar, masih banyak cara-cara yang lain. Dan selama saya menjalani program tersebut, sampai hari ini pun saya masih terus menjalani program tersebut. Saya banyak belajar dari beberapa channel, cuman yang paling saya rekomendasikan adalah Dunia Adirai. Ya, itu sangat banyak sekali manfaatnya, banyak sekali membantu, dan saya kira dengan menonton video-video beliau itu akan cukup banyak merubah pola pikir kita. Oke, sebenarnya yang saya lakukan tidak terlalu sulit. Bagian tersulitnya hanyalah di konsistensi. Semua juga bisa, cuman tidak semua bisa konsisten menjalani hal-hal tadi yang saya lakukan tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi, ini hanya sekedar sharing pengalaman saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.